Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil rancang bangun sistem informasi perawatan laboratorium Politeknik Negeri Subang yang beranggotakan tim pengembang kami, yaitu tim pengembang dari sistem yang telah kami buat, yaitu dikembangkan oleh Alaman Dainir Alfazari dan juga rekan saya Beni Nur Yahya. Pada pemaparan kali ini, ada beberapa peta konsep yang akan dijabarkan oleh kami. Yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, landasan teori mengenai sistem yang telah kami rancang, lalu juga ada metode pengembangan sistem yang telah kami kembangkan, serta hasil pengujian yang telah diuji oleh tim kami. Untuk pemaparan latar belakang akan dibacakan dan dijabarkan oleh rekan saya yaitu Beni Nur Yahya. Beni Nur Yahya, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Alamanda. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama itu latar belakang dari sistem yang kami buat ini. Saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Nah, perkembangan itu salah satunya ditandai dengan keberadaan internet yang menyediakan berbagai layanan. Nah, Prodi Sistem Informasi adalah bagian dari jurusan Manajemen Informatika yang bergerak di bidang pendidikan yang mengedepankan informasi dan teknologi. Nah, salah satu saran proses pembelajaran adalah laboratorium komputer yang dipakai untuk penelitian dan praktikum baik dosen maupun mahasiswa. Di laboratorium komputer juga memberikan layanan kepada mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan tujuan membantu mahasiswa yang telah tercapai dalam salah satu mata kuliah serta juga sebagai jadwal kegiatan pemakaian lab. Untuk memerlukan perangkat komputer seperti praktikum, penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain, saat ini prosedur untuk pendataan inventory dan perawatan ruangan masih dicatat melalui kertas, lalu kertas tersebut dikumpulkan kepada ketua kelas. Nah, hal ini membuat proses peminjaman dan perawatan ruangan laboratorium tersebut menyita waktu yang cukup lama. Begitupun dari segi media arsip juga perlu ditingkatkan agar data-data tersimpan dengan aman dan tertera dengan baik. Dengan dibuatnya sistem yang baru diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kinerja staf teknis dari Prodi Sistem Informasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam pendataannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alamanda. Dipersilakan. Baik, dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengatasi pendataan perawatan lab yang masih menggunakan media kertas. Lalu juga ada bagaimana membuat sistem yang mampu memfasilitasi admin pada tiap-tiap penanggung jawab laboratorium. Lalu yang ketiga, ada bagaimana cara meminimalisir waktu dalam pengelolaan data perawatan serta peminjaman yang telah terjadi di laboratorium. Oke, di sini ada rancang bangun sistem informasi perawatan laboratorium Politeknik Negeri Subang. Ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu dapat memecahkan masalah dalam perawatan serta peminjaman ruang laboratorium yang ada di Polsub atau di Politeknik Negeri Subang ini. Yang kedua ini mempermudah mengelola dan inventaris bagi pihak admin. Yang ketiga itu menghindari terjadinya kehilangan barang. Lalu yang keempat itu mempermudah proses simpan pinjam barang pada setiap laboratorium. Lalu memudahkan proses masuk keluar barang pada setiap laboratorium. Yang terakhir, yang kelima itu mempermudah mahasiswa untuk proses peminjaman barang di laboratorium itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada manfaat. Manfaat yang diharapkan dari tugas proyek 2 ini adalah sebagai berikut gitu. Di sini ada bagi tim. Yang pertama itu menambahkan pengetahuan dan pengalaman di bidang pembuatan sistem berbasis web dalam penerapan di lapangan dan mencoba mengukur seberapa jauh kemampuan penulis dalam membuat program sistem sesuai dengan materi pembelajaran di perkuliahan yang telah didapat. Nah, di sini ada di bagian akademiknya, di bagian akademik itu sendiri sebagai bahan referensi dapat dipergunakan untuk perbandingan dan kerangka acuan untuk persoalan
yang sejenis sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini di bagian pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang bagaimana cara membuat sistem perawatan laboratorium di Polsub atau Politeknik Negeri Subang, serta dengan adanya penelitian ini kita dapat membantu referensi maupun bahan masukan yang berguna bagi kelangsungan akademik itu sendiri untuk memperluas wawasan berpikir dan sebagai alternatif masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya, di sini ada landasan teori dalam pengembangan sistem kami. Di antaranya itu ada sistem, perangkat lunak, website, peminjaman, dan juga laboratorium. Dari 5 aspek tersebut, itu sangat membantu untuk acuan pengembangan sistem kami. Yang pertama itu mulai dari software, di mana software sendiri itu untuk membangun sebuah website dalam peminjaman laboratorium yang akan kami kembangkan nantinya. Next. Nah, di sini ada metode pengembangan sistem dari kami. Tim kami itu memilih pengembangan metode sistem dengan waterfall, yaitu di sini ada analisis, desain, code, dan juga testing. Next. Pada tahapan analisa, itu kami dan tim pengembang lainnya melakukan observasi kepada pihak kampus, yaitu kepada dosen, mahasiswa, dan juga admin laboratorium. Untuk desainnya sendiri, itu kami menggunakan alur waterfall. Dalam pengkodeannya itu, kami menggunakan codingan code igniter 4 atau CI4. Dalam uji kualitasnya sendiri, kami melakukan sebuah teks black box testing dan juga white box testing. Dengan hasil pengujian, yaitu dengan invalidnya 0, validnya 105 uji, dengan 105 aksi, 26 butir uji, dan juga 7 kelas uji. Yang dimana dari hasil pengujian tersebut, dengan menggunakan black box testing ini sebanyak 7 kelas uji, 26 butir uji dengan jumlah pengujian 105 aksi. Dengan valid 105 aksi dan invalidnya itu 0. Dan terbukti dengan uji kualitas yang telah dilakukan bahwa sistem kami itu layak untuk dikembangkan. Next. Selanjutnya di sini ada use case diagram yang telah kami kembangkan. Di sini ada 3 aktor utama, yaitu ada admin, mahasiswa, dan juga kepala lab. Untuk admin sendiri, di sini dapat mengelola anggota, yaitu di mana admin dapat mengedit anggota, tambah anggota, dan juga hapus anggota. Si admin sendiri itu bertugas untuk mengelola seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Subang, terutama di jurusan Manajemen Informatika, yaitu dalam penggunaan laboratorium nantinya. Untuk kepala lab sendiri, aktor kepala lab ini sangat membantu pihak admin, yaitu di mana kepala lab dapat bertanggung jawab atas seluruh fasilitas yang ada di laboratorium, dan kepala lab sendiri itu dapat melakukan kelola alat dan ruangan, kelola peminjaman, serta kelola pengembalian. Yang dimana di kelola alat dan ruangan itu, kepala lab dapat menambahkan alat dan ruangan, edit alat dan ruangan, dan juga hapus alat dan ruangan. Selanjutnya, kepala lab juga dapat mengelola peminjaman yang telah dilakukan dari pihak mahasiswa maupun dosen yang meminjam ruangan ataupun meminjam inventory yang ada di laboratorium. Nah, di kepala lab ini, kepala lab dapat mengelola peminjaman, yaitu dengan tambah peminjaman, edit peminjaman, dan hapus peminjaman. Selanjutnya, kepala lab juga dapat mengelola pengembalian, yaitu ketika mahasiswa ataupun user lainnya ketika meminjam barang, di sini kepala lab sangat bertanggung jawab. Dalam aksinya, kepala lab ini hanya bisa menghapus dan mengedit saja di kelola pengembalian, karena tidak bisa menambahkan pengembalian. Untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa itu dapat mengelola meminjam alat dan ruangan, lalu bisa melihat data alat dan ruangan, lalu dapat mengembalikan alat dan ruangan, serta mengecek data alat dan ruangan.
Untuk kesimpulan yang bisa kami tarik dari hasil pemaparan tersebut, yaitu sistem perawatan laboratorium Politeknik Negeri Subang dapat meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dalam melakukan perawatan dan peminjaman yang lebih optimal, serta efektif dalam pengelolaan data atau arsip. Lalu sistem ini dapat dikoordinasi oleh kepala laboratorium, sehingga sistem ini walaupun dipakai oleh banyak orang, data dapat dipantau oleh kepala laboratorium. Jadi dapat diakses bukan hanya admin saja. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alamanda Unir Al-Fazari dan juga rekan saya Beni Nur Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana cara penggunaan sistem yang telah kami rancang. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan sistem yang telah kami buat berjudul dengan Sistem Informasi Perawatan Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Kami menginisialkannya dengan SIPLAB. SIPLAB sendiri merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Perawatan Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Untuk tahap berikutnya, kami akan memandu Anda semua untuk melihat tutor sistem yang telah kami rancang. Dan tutor ini akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Beni Nur Yahya. Oke guys, di sini kami akan menjelaskan sistem yang telah kami kembangkan atau kami buat gitu. Dimana di sini kami membangun sistem rancangan bangun sistem informasi perawatan laboratorium Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini di login ini, di tampilan awal login ini kami menggunakan 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, kepala lab, dan mahasiswa. Misalkan kita mau masuk ke halaman admin, di sini tinggal admin dan hak aksesnya itu admin. Dan kenapa ini hak aksesnya admin? Jadi ini sebenarnya mohon maaf kami jelasin terlebih dahulu. Nah, jika si aktornya admin, maka hak aksesnya harus admin. Tidak bisa gitu kalau misalkan admin masuk ke kepala lab. Soalnya di sini udah ada role-nya masing-masing dan hak aksesnya masing-masing. Ya admin, kepala lab ya kepala lab, seperti itu. Jika kita misalkan nih hak aksesnya kepala lab, maka akan error gitu. Maka akan menampilkan pesan atau login gagal, seperti itu. Kita masuk ke halaman admin dulu, seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman admin. Nah, ini kita menampilkan ada selamat datang di Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Nah, di sini di admin ini selain ada fitur kelola anggota, di sini juga di admin ada bisa menampilkan data per ruangannya. Misalkan ini di ruangan kepala lab RPL itu datanya seperti ini. Di sini di jaringan datanya seperti ini, seperti itu. Di lab SI ada data lab SI ruangannya, itu di MDI ya, ada ruangan MDI gitu. Di UI UX sama ini datanya gitu. Ada data di ruangan UI UX. Nah, sebenarnya gitu di admin juga ada fiturnya sendiri gitu. Dan di mana di fiturnya sendiri itu ada kelola anggota. Nah, di kelola anggota ini di admin itu bisa di kelola anggota itu bisa tambah, edit, hapus tuh. Kita contohkan langsung aja gitu ya. Tambah di sini fitur, klik fitur tambah 10 70 80 20 aja 20. Di sini Herman semester 4 kelas. Nah, maka akan menampilkan nama mahasiswa dengan Herman. Kita cari aja di sini di search Herman. Nah, seperti ini. Selain di search juga kita bisa langsung ke next gitu. Sini di nama mahasiswa di fitur anggota itu ada edit ya, kita bisa mengedit yang tadi. Misalkan kita menjadi semester 6 lalu ubah, maka datanya akan terubah. Tinggal next kita untuk melihatnya. Ketika kita mau menghapus, tinggal hapus saja gitu. Maka datanya akan terhapus, nggak akan ada gitu. Nah,
Ketika next juga tidak bisa karena tadi datanya sudah dihapus dan tidak memenuhi syarat. Jika sudah entries-nya sudah melebihi 10 maka bisa next seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke halaman kepala lab ya. Kita untuk logout dari atau keluar dari halaman admin, kita klik ini dan sign out. Maka akan menampilkan pesan Anda sudah logout di halaman admin itu sudah keluar dan seperti ini. Oke, selanjutnya di kepala lab ya, dimana di kepala lab ini ada ruangannya. Misalkan kepala lab ya, kepala lab RPL yang memegangnya ya kepala lab yang memegang RPL. Tapi hak aksesnya mah sama, tetap kepala lab, cuman bedanya ruangan dan pemegangannya. Misalkan jaringan ya dipegangnya sama kepala lab siapa. Maka di sini misalkan RPL ya, kita contohin. Kalau misalkan kalian belum mengerti, di sini ada RPL, kita kepala labnya tetap ya RPL, ini ruangannya, ini ruangan RPL, kita mau masuk ke ruangan RPL dan yang megang kepala lab ruangan RPL ini. Jika kita login, nah maka kita akan ditampilkan di dashboard selamat datang di Laboratorium Politeknik Negeri Subang dengan kepala lab Pak Iqbal, seperti itu. Nah di sini kelola alat dan ruangan itu kelola alat dari ruangan RPL sendiri gitu. Nah seperti ini. Di sini ada detail, edit, hapus. Ketika kita klik fitur detail maka sama di sini akan menampilkan data-data atau keterangan dari alatnya. Di ruangan RPL itu ada alat mouse dengan 33 dengan kondisinya baik, dan keterangan alatnya juga baik, seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan fitur tambah misalkan 10 dengan kodenya, alatnya CPU misalkan alat misalkan 33 dengan kondisi alatnya rusak misalkan. Yang rusaknya itu apa gitu keterangannya, misalkan kondisi kabel CPU rusak. Ini berarti misalkan stoknya itu 2 dengan alat ruangan CPU dengan stok 2 CPU dengan kondisinya rusak itu karena kondisi kabel CPU-nya itu rusak. Nah, di sini kita ngambil fotonya, foto CPU sesuai alatnya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa edit, misalkan tadi dengan kondisinya yang CPU-nya rusak misalkan dengan baik, kita bisa edit kondisinya baik, dari kondisi baik, keterangannya juga baik, kondisi alat baik, fotonya kita ambil dulu tadi itu CPU. Maka data yang tadinya rusak itu dengan keterangannya rusak, maka kondisinya sudah diubah menjadi baik dan kondisinya baik. Nah, ketika kita mau menghapus atau klik hapus, maka akan berikan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus, kita klik OK, ya datanya sudah terhapus. Nah, di kepala lab, di per kepala lab atau per ruangan kepala lab yang masing-masing itu kepala lab itu memegang juga ada fitur konfirmasi peminjaman, bahwa si data ini tuh sudah dipeminjam, sudah dikonfirmasi atau belum. Nah, misalkan ini ya, berarti ini si mahasiswa yang bernama Alamanda dengan nama mata kuliahnya pemrograman web, dosen pengampunya Pak Iqbal, nama alatnya komputer. Dia meminta persetujuan bahwa datanya itu, data peminjamannya itu mau dikembalikan gitu, bahwa harus dipersetujui oleh kepala labnya. Misalkan kalau kita sudah dia mahasiswa itu sudah
mengembalikan ya kita klik gitu. Misalnya menunggu itu kan belum persetujuan dulu dari kepala lab dari kitanya gitu misalnya. Nah, misalkan kita kepala labnya kita misalnya oke, maka datanya akan sudah dikembalikan, maka akan menampilkan dikelola pengembalian dengan nama Alamanda, datanya sudah dikembalikan seperti itu. Nah, seperti itu. Di sini misalkan dengan nama Mas Benny tinggal dikembalikan, maka akan menampilkan Benny Pak Selamat dan data seperti itu. Kita misalkan mau ke, nah di sini tuh data ya, ini tuh data yang sedikit menjelaskan gitu. Di konfirmasi peminjaman itu ini tuh data dari mahasiswa yang minjam dan yang sudah mengembalikan seperti itu. Ketika kita mau kembali atau keluar ke halaman pertama, kita langsung klik ini terus misalkan kita login sebagai kepala lab lagi ya, tapi di ruangan jaringan sama saja gitu, fitur-fiturnya kayak gitu, cuman membedakannya itu cuma data per ruangannya ya, jaringan ya data alat dan jaringan ya di jaringan doang gitu. Seperti ini hak aslinya kepala lab. Login. Nah, itu sama saja gitu. Di sini ada konfirmasi peminjaman, di halaman konfirmasi peminjaman ini ada data peminjamannya, lalu pengembaliannya, dan di sini ini yang menjadi pembeda per ruangannya gitu, dimana yaitu di sini tuh ada data alat jaringan, ya udah data alat jaringan gitu, seperti itu. Juga ada detail edit hapus sama kayak di ruangan FPL seperti itu. Mungkin di sini kami tidak menjelaskan ya, soalnya sama gitu ya, kayak di ruangan FPL fitur-fiturnya itu sama seperti di ruangan FPL. Kita tambah edit dan detail dan hapus itu sama saja. Kita langsung next itu, lanjut ke ruangan MDI. Kita logout, sigout, nah akan menampilkan pesan seperti ini. Di sini MDI karena kita mau masuk ke ruangan MDI. Nah, ininya kepala lab. Kenapa kepala lab ya? Ini berarti MDI ya. Di ruangan MDI itu kepala labnya siapa? Gak bisa di ruangan MDI ya masuk ke mahasiswa kan, yang megang ruangan MDI itu kepala lab bukan mahasiswa, seperti itu. Kita login. Sama di sini juga ada data ruangan di MDI-nya, konfirmasi peminjamnya sama, pengembaliannya juga sama, seperti itu. Kita lanjut aja next ke ruangan UI UX. Yang memegangnya UI UX siapa? Misalkan UI UX, kita masuk ke ruangan UI UX ya, kita pengen tahu itu data di ruangan UI UX itu ada apa aja dan yang memegangnya itu siapa. Nah, oh iya tadi lupa, saya nggak menjelaskan. Nah, di sini di ruangan UI UX itu yang memegang ruangannya itu kepala labnya itu Bapak atau varian. Di sini ada data ruangan UI UX. Nah, seperti itu, ada detail, edit, hapus, fiturnya itu ada tambah, sama sini ada konfirmasi, pengembalian, gitu. Nah, selanjutnya ada lab SI terakhir. Lab SI, masuk kita ke ruangan lab SI, ke kepala lab SI. Nah, di sini ada Pak Selamat itu kepala lab yang memegang ruangan SI, datanya juga sama gitu. Nah, di sini ada detail gitu di ruangan lab SI itu gitu, dengan nama alat komputer, dengan stoknya itu 6, dengan kondisi stoknya itu 6, dengan kondisi 6 komputer. Di ruangan lab SI dengan kondisi alatnya rusak, keterangannya itu karena kenapa rusak, bukan rusak ya, lebih ke ya itu termasuknya rusak sih, cuman Windowsnya itu belum diupdate dan kabel komputernya rusak serta komputernya lelet dikarenakan belum diupdate, seperti itu. Nah, di sini untuk
halaman konfirmasi peminjaman dan pengembalian sama gitu, kayak yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, kita kalau mau keluar ke halaman kepala tinggal save out seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita misalkan mau masuk ke halaman mahasiswa. Nah, di sini kita masuk ke halaman mahasiswa ya. Kita hak aksesnya harus mahasiswa. Kita mau masuk ke halaman mahasiswa. Nah, di sini masuk gitu. Akan menampilkan dashboard selamat datang di laboratorium Politeknik Negeri Subang, di mana di sini ada mahasiswa yang sudah masuk itu Alamanda. Nah, di sini ada datanya itu ruangan jaringan, data yang mau dipinjam itu ada ruangan RPL, ada ruangan MDI. Ini data-data yang mau dipinjam nih. Ada ruangan UI UX, ruangan DSI gitu. Nah, misalkan kita mau meminjam gitu di ruangan RPL gitu dengan mouse gitu ya, kita langsung klik pinjam, maka akan ditampilkan seperti ini. Misalkan 20 aja ID-nya. Nah, markunya siapa ya? Kita misalkan nama markunya bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris itu Pak yang bahasa Inggris siapa ya? Misalkan Apsi aja deh. Apsi itu project aja. Project 2 itu Bu Haryati ya. Sebenarnya alat yang kita mau pinjam itu kan mouse, yang kategorinya itu alat. Hari akan Kamis aja, Selasa deh, Rabu aja kan, Rabu, dan kondisi alatnya itu baik, maka akan menampilkan ke peminjaman di sini, ke halaman peminjaman dengan nama Alamanda, dengan nama mata kuliah itu project, dengan dosen pengampunnya Bu Haryati. Nah, dengan alatnya yang dia pinjam itu mouse, alatnya kategorinya alat, dengan tanggal peminjam itu tanggal 2022 bulan 6 tanggal 22 hari Rabu gitu. Jika dia belum dikembalikan maka akan menampilkan seperti ini. Ketika si mahasiswa mau membalikan, maka akan ada pesan alat akan dikembalikan, tunggu persetujuan dari kepalanya. Di sini tuh kita harus menunggu dari persetujuan dari kepalanya. Misalkan klik OK. Nah, kita kembali lagi ke halaman ini. Nah, menunggu yang tadi ada di kepala lab, menunggu tadi itu yang menunggu itu data-data mahasiswa yang menunggu persetujuannya. Jika sudah, kan tadi kepala lab sudah dikembalikan, maka akan menampilkan seperti ini. Tapi si mahasiswa benar-benar emang sudah dikembalikan seperti itu. Kalau kita mau kembali ke halaman awal, mungkin kita tinggal klik mahasiswanya, tinggal sign out. Nah, mungkin cukup sekian ya dari penjelasan sistem atau demo sistem yang kami kembangkan tadi. Mohon maaf itu apabila ada kekurangan gitu dari sistem kami. Sekian dan terima kasih. See you next video. Mungkin cukup sekian hasil pembahasan mengenai panduan tutorial yang telah diberikan kepada kalian semua mengenai sistem yang kami rancang. Kami dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.